waktu. Jadi tim perhatikan itu. Waktu yang pertama saya berikan untuk tim Potra memperkenalkan diri. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selamat pagi Dewan Juri, Pater, Kakak, dan teman-teman. Sekarang kami akan memperkenalkan diri kami. Kami dari perwakilan kelas 8C. Kami di sini sebagai tim kontra. Perkenalkan, nama saya Priscilla Randy. Saya di sini sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Jonathan Sinaga. Saya di sini sebagai pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Domingus Aliansa Junebere. Saya di sini sebagai pembicara 3. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih untuk tim Potra, silakan dulu. Waktu untuk tim Pro. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Pro mewakili kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Lili Tirsa Victoria Mema sebagai pembicara pertama. Nama saya Luciani Ignacio Masa sebagai pembicara kedua. Nama saya Demikian Ego Dodo sebagai pembicara ketiga. Demikian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Waktu yang selanjutnya pemaparan topik 4 menit untuk tim Pro. Waktu dan kesempatan saya berikan. Pemaparan topik 2 menit ya. 2 menit. Jadi tim Pro menyampaikan Jadi tim Pro memaparkan argumentasi awal 2 menit. Setelah itu nanti tim kontra memaparkan argumentasi awal 2 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Memasuki era new normal, dunia pendidikan secara otomatis memasuki era new normal. Kami sangat menyetujui dengan adanya penerapan era new normal di dalam dunia pendidikan. Karena melalui penerapan ini, kita dapat melaksanakan BDS atau belajar dalam skala terbatas untuk meningkatkan kualitas siswa dan siswi. Di dalam BDS ini, ada yang namanya pemberian tugas. Kami sangat setuju dengan adanya pemberian tugas, karena melalui adanya pemberian tugas, guru dapat menilai kemampuan siswa, dan siswa dapat melatih dirinya secara mandiri untuk menggali materi. Yang kedua, adanya belajar dalam skala terbatas. Kami sangat menyetujui dengan adanya belajar dalam skala terbatas, karena melalui adanya pembelajaran dalam skala terbatas, kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan tetap taat kepada protokol kesehatan. Yang ketiga, pembelajaran dalam kelas. Kami sangat menyetujui dengan adanya pembelajaran dalam kelas, karena melalui pembelajaran dalam kelas, guru dapat menerangkan materi dasar dan untuk selanjutnya diperdalam secara mandiri oleh siswa-siswi. Selain itu, guru dapat memfasilitasi siswa-siswi yang memiliki keterbatasan untuk mengakses internet dan membutuhkan dampingan khusus. Selanjutnya ada ekstrakurikuler. Untuk saat ini pada masa pandemi COVID-19 ini, kami merasa bahwa ekstrakurikuler dihentikan karena jika kita mengadakan ekstrakurikuler, ada kemungkinan untuk tidak menaati protokol kesehatan COVID-19. Demikian dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu pas. Oke. Selanjutnya untuk tim kontra memaparkan argumentasi awal. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Saya akan memaparkan materi kontra tentang penerapan belajar dalam skala terbatas di era new normal pada masa pandemi. Pemberian tugas yang banyak oleh guru. Pemberian tugas yang banyak pada siswa tidak efektif karena ada beberapa kendala yang dimiliki oleh siswa. Yang pertama, keterbatasan penggunaan teknologi. Yang kedua, siswa sulit memahami tugas karena tidak ada penjelasan atau pemahaman pembahasan soal dari guru.
Jadi kami tetap tidak setuju dengan penerapan belajar dalam skala terbatas di era yang normal ini. Sekian dan terima kasih. Waktu masih ada. Ada tambahan? Oke, pas. Jadi untuk pemaparan topik selesai. Kita masuk ke sesi yang berikutnya, debat sangka terhadap topik. Jadi untuk itu saya menjelaskan sedikit. Jadi nanti waktunya 6 menit. 6 menit pertama tim pro menyanggah pendapat tim kontra. Setelah itu 6 menit berikutnya tim kontra menyanggah pendapat tim pro. Tugas tim kontra adalah mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan tadi, dan sebaliknya juga tim pro juga begitu. Sehingga waktu 6 menit pertama kita berikan kesempatan untuk tim pro menyanggah pendapat tim kontra. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk tim pro menyanggah argumentasi tim kontra. Waktunya 6 menit. Kami tetap berdiri kepada pendapat kami untuk tetap mengadakan BDS atau belajar dalam skala terbatas. Karena melalui BDS ini, guru dapat menerangkan materi secara dasar kepada siswa-siswi. Untuk penjelasan selanjutnya atau penggalian materi lebih lanjut dapat dilakukan siswa-siswi secara mandiri. Dan untuk pemberian tugas yang Anda bilang tadi sangat banyak, tidak semua guru memberikan tugas banyak. Tergantung dari guru dan tergantung dari siswa itu sendiri merasa dengan tugas tersebut, apakah tugas tersebut banyak atau tidak. Oke. Demikian dari kami. Pas. Tim kontra, silakan. Langsung. Kami tidak setuju dengan pendapat dari kelompok Anda karena yang pertama pemahaman dari setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang langsung mengerti, ada yang perlu lagi untuk lebih dijelaskan secara rinci oleh guru. Yang kedua tadi kelompok Anda bilang cara menggali ilmu yang lebih oleh siswa sendiri. Menurut kami cara menggali ilmu yang lebih dari siswa sendiri itu harus memiliki teknologi yang memadai. Tetapi di sini keadaan ekonomi dan latar belakang keluarga itu setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi ada yang mempunyai teknologi untuk belajar, ada yang juga tidak mempunyai. Dan kami tidak setuju juga dengan tugas yang banyak karena meskipun setiap guru tidak memberikan tugas yang banyak, tetapi tingkat kesusahan tugas itu menjadi kendala siswa dalam mengerjakan tugas. Jadi kami tidak setuju dengan penerapan belajar dalam skala terbatas di era new normal. Pas. Saya akan menambah dari pendapat dari teman saya. Untuk mengerjakan tugas, siswa memiliki fasilitas yang berbeda, contohnya seperti gadget dan koneksi internet yang mahal. Dan ini penghambat utama bagi siswa di luar sana untuk mengerjakan tugas. Ya, tim pro silakan menyanggah lagi. Menurut kami, tidak semua sarana untuk mengerjakan tugas itu berasal dari gadget. Bisa saja kita meminjam buku di perpustakaan atau datang untuk membuat janji dengan guru untuk guru menjelaskan lebih lanjut mengenai materi tersebut. Tidak semuanya itu berasal dari HP atau gadget atau dari Google. Masih ada? Sekian dari kami. Ya, tim kontra silakan. Kami tetap tidak setuju dengan pendapat kelompok Anda karena sekarang kita sudah memasuki di era new normal yang pastinya sekolah pembelajaran di sekolah itu sangat dibatasi. Jadi menurut kami kalau kita mau membuat janji dengan guru untuk dijelaskan materinya, menurut kami tidak mungkin karena sekarang sudah ada pembatasan protokol kesehatan di era new normal.
Masih ada? Oke. Tim, silakan langsung saja. Langsung saja. Langsung saja, yang ada ini langsung. Tim pro. Mereka bisa bertanya kepada guru pada saat jam-jam atau waktu yang kosong. Misalnya pada saat jam istirahat, setelah materi mereka dipelajari dalam kelas mereka, jika mereka tidak mengerti, pastilah mereka punya ada niat atau punya keinginan untuk bertanya kepada guru jika apa yang mereka dengar belum dipahami. Sekian dari saya. Oke, tim kontra silakan mempertahankan pendapatnya. Argumentasi awal tadi ya, silakan. Kami tetap tidak setuju dengan pendapat kelompok Anda karena dengan adanya waktu subuh itu tidak bisa karena waktunya yang sangat terbatas. Jadi untuk bertanya kepada guru di waktu yang sangat di waktu Oke, pas waktu selesai. Untuk kesempatan yang berikutnya, tim pro mempertahankan pendapatnya dan tim kontra, artinya tim kontra menyerang pendapat atau argumentasi awal dari tim pro. Waktunya 6 menit sama kayak tadi. Waktu yang sesi yang berikut ini saya berikan untuk tim kontra menyangka argumentasi tim pro. Silakan. kami tetap tidak setuju dengan pendapat kelompok Anda karena bertanya di waktu masa istirahat. Siswa dan siswi juga mempunyai waktu masa istirahat yaitu belanja di kantin. Karena waktu istirahat biasanya 15 menit dan 20 menit. Jadi siswa dan siswi tidak bisa mempunyai waktu untuk bertanya kepada guru. Dengan demikian, itu saja yang saya jelaskan. Oke, tim pro mempertahankan argumentasinya, silakan. Tapi pesannya dari gerak kan ada juga waktu jam pelajaran kalau Pak guru jelaskan kan pasti guru bilang apakah ada yang belum mengerti. Kalau misalnya ada terus itu belum mengerti ya tanya. Kalau misalnya tidak tanya tapi bilang tidak bisa ya itu salah itu sendiri. Ya, silakan tim kontra. Kami tidak setuju dengan pendapat kontra karena Silakan tim pro. Menurut kami tetap menyetujui adanya BDS. Seperti yang kelompok Anda bilang tadi, setiap anak itu ada yang sungkan untuk bertanya kepada guru. Semuanya tergantung dari diri sendiri. Apakah ada rasa ingin maju atau tidak? Jika ada rasa ingin maju, maka akan timbul suatu rasa ingin bertanya kepada guru tentang suatu pelajaran yang mereka tidak paham. Sekian dari kami. Tim kontra. Kami tetap tidak setuju dengan pendapat dari kelompok Anda karena jika kalian hanya mempedulikan anak-anak yang suka bertanya, bagaimana dengan anak-anak yang lain? Kan yang menjadi generasi penerus bangsa Indonesia juga semua anak-anak. Bahkan anak-anak yang tidak sekolah pun juga menjadi generasi penerus bangsa. Karena kita tidak tahu seperti apa ke depannya masa depan anak-anak Indonesia. Iya. Ya, masih ada tambahan? Silakan. Tim Kembali lagi seperti yang kami bicara pada awal tadi, semua tergantung dari diri masing-masing. Jika ada rasa ingin maju, maka dia akan bangkit, berusaha mencari sumber untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Tidak semuanya harus bertanya kepada guru. Bisa saja dia mencari sumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan untuk menggali mata pelajaran yang dia belum pahami. Sekian dari kami. Ya, tim kontra. Kami tidak setuju dengan pendapat kelompok Anda karena sifat semua siswa sangat berbeda. Ada yang pemberani, ada yang malu, bahkan ada
Jadi tidak semua siswa ada yang berani. Sekian dari saya. Saya tambah tim kontra. Masih ada? Ya, silakan tim pro. Tapi kan kalau misalnya Kasih besar naik. mereka yang kabur kan mesti ada sumber lain kan bisa ada internet, buku kan bisa pinjam buku, tanya ke teman, gitu. Pas. Masih 30 detik. Oke. Kami tidak setuju dengan pendapat Anda karena tergantung dari ekonomi siswa dan siswi yang sangat berbeda. Tadi saya mendengar tentang dari internet. Semua siswa memiliki ekonomi terbatas. Seperti misalnya ada siswa yang memiliki gadget dan ada siswa juga yang tidak memiliki gadget. Sekian dari saya. Masih ada? Tim. Saya tidak setuju dengan pendapat kelompok Anda karena dalam masa pandemi ini, semua harga atau barang semua harganya naik drastis yang membuat siswa-siswi memiliki keterbatasan dalam mengerjakan tugas dan melalui internet. Contohnya buat internet. Sekian dari saya. Ya. Oke, untuk sesi saling sangka waktunya sudah habis. Sesi yang berikutnya kesimpulan pernyataan penutup dari tim pro dan tim kontra. Untuk kesempatan yang pertama saya berikan tim pro menyampaikan kesimpulan atau pernyataan penutup. Waktu dan tempat teruskan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami sangat menyetujui dengan adanya penerapan new normal. Karena melalui penerapan new normal, kita bisa memperbaiki keadaan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain dengan tetap menaati protokol kesehatan. Karena jika kita menyayangi diri kita dan mau maju dengan aman dan nyaman, maka secara otomatis kita akan menaati dan mengindahkan protokol kesehatan. Jaga diri baik-baik, taati protokol kesehatan, jangan lupa berdoa dan tetap waspada. Terima kasih. Pas. Waktu yang berikutnya untuk tim kontra. Kami tidak setuju dari penerapan belajar dalam skala terbatas di area yang normal pada masa pandemi yang tidak memiliki pemberian tugas yang banyak. Itu yang membuat siswa-siswi menjadi malas atau dalam mengerjakan tugas dan fasilitas yang berbeda-beda. Contohnya seperti gadget, kuota internet dan lain sebagainya. Sekian dari kami. Pas. Pas. Terima kasih untuk kedua tim yang sudah memberikan gagasan-gagasan penting, dan ini merupakan awal yang baik, proses belajar yang baik. Mungkin waktu untuk dewan juri sedikit memberikan gambaran atau masukan untuk kedua tim.